Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi pinanggih malih dengan podcast biografi seniman di channelnya Heru Nugroho Official. Dan saya Heru Nugroho mengucapkan sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu bagi para kadang semuanya, bagi para kadang kinasih, para kadang sutresna budaya ingkang wonten pundi kemawon dan beraktivitas apapun itu. Semoga selalu dalam lindungan Gusti ingkang murbeng dumadi, dan juga untuk kesehatan selalu dijaga oleh beliau. Kembali lagi di segmen konten podcastnya biografi seniman. Pada sesi kali ini saya akan membahas tokoh seniman dari Yogyakarta. Ini adalah seniman tari, adalah Pak Bagong Kussudiardja. Beliau adalah seorang penari, koreografer, pelukis, dan aktor Indonesia. Beliau telah melahirkan banyak karya berupa sketsa, lukisan, dan berbagai macam tarian. Wah, ini para pendengar pasti tahulah dengan tokoh seniman yang sudah menginternasional, yaitu Pak Bagong Kussudiardja. Dan perlu pendengar ketahui juga, di daerah Sempu Kasihan Bantul itu ada sanggar Pak Bagong. Nah, itu terkenali sanggar Pak Bagong. Kita lanjut bahas tentang biografi Pak Bagong Kussudiardja. Itu sumbernya dari Wikipedia Indonesia. Nanti saya sertakan juga link deskripsinya di kolom deskripsi. Nanti boleh juga diklik itu, nanti sumbernya dari Wikipedia Indonesia. Oke, kita lanjut para pendengar. Pak Bagong Kussudiardja itu lahirnya tanggal 9 Oktober tahun 1928 Yogyakarta. Dan beliau meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2004. Umurnya yang sudah 75 tahun. Pekerjaan yaitu koreografer, pelukis, penari, dan aktor. Suami atau istri itu Sutiana, meninggal tahun 1997, dan Yuli Sri Hastuti. Beliau ini ibu-ibu istrinya Pak Bagong. Dan ada ini anak juga. Anak ini namanya Ida Manutranggana, terus Elia Gupita, Rondang Ciptasari, Otok Bima Sidarta, dan Butet Kertarajasa, Purbasari Ayuwangi, dan Mas Jaduk Ferianto. Orang tua dari Pak Bagong adalah Raden Bendoro Atmo Cokrosentono, itu ayah, dan Siti Aminah itu adalah ibu. Nah, di Wikipedia ini, di artikel ini saya akan membacakan juga kehidupan pribadi dari Pak Bagong Kussudiardja. Bagong Kussudiardja lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 9 Oktober 1928, 19 hari sebelum Hari Sumpah Pemuda. Beliau lahir dari ayah yang bernama Raden Bekel Atmo Condrosentono dan ibu yang bernama Siti Aminah. Pak Bagong sendiri merupakan anak kedua. Saudara kandung lainnya adalah Kus Sumarbirah, Handung Kussudiarsono, dan Lilut Kussudiarto. Latar belakang keluarga Bagong Kussudiardja memiliki garis lingkaran kebangsaan keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah putra dari GPH Juminah yang merupakan kakak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Walaupun lahir dari keluarga ningrat, keluarga tersebut harus menghadapi kenyataan hidup yang sulit akibat dari hukuman kurantil.
Hukuman Kurandil ini yakni sejenis hukuman pengasingan atau kurungan rumah. Hukuman tersebut disatukan oleh Keraton Yogyakarta kepada GPH Juminah karena putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 itu melakukan pembelotan. Ayahnya yang pelukis wayang dan pelukis aksara Jawa kurang mampu menopang kehidupan keluarga. Bagong harus melakoni berbagai pekerjaan seperti menambal ban dan jadi kusir andong. Nah, pada artikel ini menyebutkan bahwa Pak Bagong ini juga pernah ngalami rekoso. Kita lanjut. Bagong Kusudiyardjo menikah dengan perempuan bernama Sutina. Dari pernikahan tersebut, Bagong memiliki 7 orang anak, yakni Ida Manutranggono, Elia Gupita, Rondang Ciptasari, Otok Bimasidarta, Butet Kertarajasa, Purbasari Ayuwangi, dan Jaduk Ferianto. 3 anak dari Bagong mengikuti jejaknya untuk terjun ke dunia seni. Keduanya adalah Otok Bimasidarta, Butet Kertarajasa, dan Jaduk Ferianto. Otok merupakan anak laki-laki Bagong. Pak Otok merupakan musisi gamelan yang juga belajar melukis secara otodidak. Salah satu lukisannya berjudul Di Bawah Kekuasaan Gareng. Butet Kertarajasa merupakan seorang pemain teater sekaligus pelawak yang dikenal luas oleh masyarakat luas. Kini Butet menjadi orang yang memimpin Padepokan Seni Bagong Kusudiyardjo atau PSBK. Sedangkan Jaduk Ferianto merupakan salah satu anggota dari kelompok musik Kua Etnika, musik humor Sinten Remen, dan teater gandrik. Mas Jaduk banyak menggarap musik untuk sinetron, film, jingle iklan, dan musik untuk pentas teater dan lainnya. Pasca meninggalnya Sutiana, Bagong Kusudiyardjo menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yuli Srihastuti. Bagong menikahi Yuli Srihastuti pada tahun 2003, yakni setahun sebelum dirinya meninggal dunia. Saya bacakan tentang karier dari Pak Bagong. Karier Pak Bagong ini dimulai pada masa awal 1928 sampai 1949. Bagong mulai berkenalan dengan seni tari Jawa klasik melalui sekolah tari Kerdopeksowiromo yang dipimpin oleh Pangeran Tejokusumo, seorang seniman tari ternama. Masuknya beliau ke sekolah tersebut tidak terlepas dari statusnya sebagai bagian dari keluarga Ningrat. Pada saat itu keluarga Bagong juga sedang tinggal di dalam Tejokusuman. Pada tahun-tahun berikutnya Bagong juga bergabung dengan Pusat Tenaga Pelukis Indonesia atau singkatannya PTPI. Sanggar rupa itu sendiri dibangun oleh pelukis Jayeng Asmoro pada tahun 1945. Tahun 1946 Pak Bagong mulai belajar melukis. Bagong kemudian juga bergabung di Sanggar Pelukis Rakyat. Di tempat tersebut Bagong banyak belajar dengan pendiri sanggar, yakni pelukis Hendra Gunawan. Beliau juga banyak belajar dari pelukis Sudiyardjo. Beliau juga menjadi anggota Perkumpulan Kesenian Iromo Citro. Pada masa Orde Lama, di artikel ini bercerita banyak. Pada tahun 1953, Bagong dan Kuswarji menciptakan tari kuda-kuda. Tarian ini merupakan tarian yang berdurasi singkat. Pada tahun 1954, Pak Bagong diutus Presiden Soekarno untuk ikut misi kesenian Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok.
Dalam masa kebudayaan itu, beliau menampilkan tari kuda-kuda tersebut. Tari itu dianggap sukses karena berhasil mendapat respon positif dari masyarakat mancanegara pada saat itu. Selain itu, kesuksesan tarian kuda-kuda juga dianggap sebagai titik penting bagi Pak Bagong untuk menciptakan tarian-tarian berikutnya. Pasca misi kesenian ke Tiongkok, Bagong juga menjadi utusan yang dikirim pemerintah ke berbagai negara seperti Korea, Vietnam, India, Thailand, Filipina, Singapura, Hongaria, Cekoslovakia, Austria, Italia, Perancis, Swiss, Jerman, Belanda, Swedia, dan Inggris. Disebutkan juga di sini ternyata Pak Bagong ini sudah melalang buana. Bagi para pendengar yang belum tahu Pak Bagong itu siapa toh? Pak Bagong ini siapa? Ini Pak Bagong adalah seniman tari yang sudah melalang buana. Di era Orde Lama, Pak Bagong mulai belajar melukis secara formal. Beliau menempuh pendidikan formal di Akademi Seni Rupa Indonesia atau singkatannya ASRI. Beliau masuk sebagai angkatan pertama di institusi tersebut. Selanjutnya pada tahun 1957 sampai 1958, Bagong mendapatkan kesempatan belajar ke Amerika Serikat. Beliau belajar di Connecticut College School of the Dance dan studio Martha Graham. Proses belajar di dua tempat tersebut sangat mempengaruhi komposisi karya-karya Pak Bagong di kemudian hari. Sepulang dari Amerika Serikat, beliau mendirikan Pusat Latihan Tari atau PLT Bagong Kussudiardja pada 5 Maret 1958. Selain di bidang tari, Pak Bagong juga mulai aktif di seni rupa pada masa-masa ini. Surat kabar Star Weekly yang terbit pada tanggal 23 Juli 1960 menjadi arsip pertama yang melukiskan karir Pak Bagong sebagai seorang pelukis. Pada tahun 1960-an, ketika kondisi politik dan seni begitu kental, Bagong dan beberapa rekannya seperti Edi Sunarso, Rustamaji, C.J. Ali, dan Abbas Ali Basyah serta yang lain memutuskan keluar dari Sanggar Pelukis Rakyat. Sanggar tersebut dianggap terlalu dekat dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Selanjutnya, bersama sejumlah kawannya seperti Kusnadi dan Sumitro, mereka mendirikan Sanggar Pelukis Indonesia, singkatannya PI. Lanjut, di sanggar tersebut ketiganya memilih netral dan tidak terlibat dengan politik praktis. Walaupun begitu, Sanggar Pelukis Indonesia masih memainkan peran integratif dengan pemerintah dan sanggar-sanggar besar lainnya. Kedekatan Kusnadi dengan bagian P dan K yang ada di pemerintah juga membuat sanggar tersebut bisa memperoleh pesanan karya seni dari pemerintah dan acara-acara internasional lainnya. Selain itu, berkat Sanggar Pelukis Indonesia, Pak Bagong sering mewakili organisasi tersebut untuk sejumlah misi kesenian, seperti ke Bukares di Romania, Italia, dan Sri Lanka. Pada tahun 1962, Bagong merupakan pemeran tunggal. Pak Bagong melakukan pameran tunggal yang hasilnya diberikan untuk operasi pembebasan Irian Barat. Di artikel ini menyebutkan pada masa-masa Orde Baru. Tadi yang saya sebutkan tadi adalah masa Orde Lamanya Pak Bagong, dan ini ada masa Orde Baru. Di era Orde Baru, Bagong Kussudiardja dianggap mencapai puncak karirnya. Di periode ini, beliau memperoleh banyak pesanan karya seni dari pemerintah, BUMN, korporat, maupun lembaga-lembaga lainnya.
Pada tahun 1971, Bagong berperan dalam pendirian Yayasan Kebudayaan Tegalrejo, Kodam 7 ya. Kodam 7 Diponegoro. Yayasan tersebut membawai ketoprak Sabta Mandala yang dipimpin oleh adik Bagong bernama Handung Kusudiarsono dan Sanggar Banjarbarong. Dua kelompok seni tersebut dijadikan wadah bagi Bagong untuk menggagas kesenian ketoprak eksperimental. Selain itu, melalui dua kelompok tersebut, Bagong bersama rekan-rekannya merintis karya lukis batik yang terkenal hingga mancanegara. Dari sisi politik, kedua sanggar tersebut dianggap sebagai upaya Bagong untuk menyelamatkan sebagian warga desa dan para seniman yang kehilangan pekerjaan karena dituduh sebagai bagian dari PKI dan terlibat peristiwa G30 SPKI. Sanggar Sabta Mandala digunakan Bagong untuk menyelamatkan sebagian warga di desa Patuk di Gunung Kidul. Sedangkan Sanggar Banjarbarong digunakan Bagong sebagai tempat bagi para seniman yang sulit berkarya. Salah satu seniman yang bergabung di Sanggar Banjarbarong adalah Joni Trisno. Sejak tahun 1973, Bagong juga diutus sebagai perwakilan pemerintah untuk berbagai kegiatan internasional seperti kegiatan di Meksiko, Argentina, Uruguay, dan Jerman Barat. Pada tanggal 2 Oktober 1978, Bagong resmi mendirikan Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo di Bantul, Yogyakarta. Pendirian Padepokan Seni ini dilatar belakangi oleh inspirasi yang beliau dapatkan ketika bermain peran di film Al-Kautsar yang disutradarai oleh Khairul Umam pada tahun 1977. Dalam film tersebut banyak adegan yang diambil di pesantren. Dari situ Bagong terinspirasi dengan kehidupan para santri dan dunia pesantren. Hal tersebut kemudian yang membawa Bagong ke Padepokan Seni miliknya. Pada Desember 1984, Pak Bagong memulai perjalanan 5 bulan ke 7 negara Eropa bersama 14 penari. Beliau mengadakan 69 kali kegiatan, pentas tari, seminar, lokakarya, pameran batik, dan demonstrasi melukis batik. Pada Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, tanggal 20 Mei 1985, beliau mempertunjukkan pawai lintasan sejarah Indonesia, didukung 710 penari dan figuran. Sebulan kemudian, Bagong beserta 100 penari muncul di pesisir Parangtritis, 27 km di selatan Yogyakarta. Pentas tari kreasinya berjudul Kita Perlu Berpaling ke Alam dan Bersujud Padanya. Bulan berikutnya, beliau dengan 15 penari manggung di Malaysia, mementaskan tari Gema Nusantara, Igel-igelan, dan Ratu Kidul. Pada tanggal 5 Oktober 1985 di Jakarta, beliau menampilkan pawai lintasan sejarah ABRI yang melibatkan 8.000 seniman, militer, hansip, dan veteran. Di masa Orde Baru ini, Bagong bersama pelukis Avandi juga pernah menghadap langsung ke Presiden Soeharto. Di artikel ini disebutkan juga pameran-pameran yang dipamerkan oleh Pak Bagong. Bagong Kusudiarjo telah banyak menggelar pameran semasa hidup. Selain pameran pada tahun 1962 dan pada tahun-tahun berikutnya, beliau semakin banyak menggelar pameran. Bagong pernah melaksanakan pameran itu bersama-sama di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan tidak lupa di Semarang juga ada, Denpasar,
Bali. Dalam kurun tahun 1971 hingga 1972. Beliau pernah menyelenggarakan pameran lukisan cat minyak dan batik di Surabaya. Beberapa pameran Bagong banyak disponsori oleh Dewan Kesenian Jakarta atau singkatannya DKJ. Pameran ini Pameran Besar Seni Lukis Indonesia DKJ pada tahun 1972, 1974 dan 1976 tahunnya. Pak Bagong juga pernah menyelenggarakan pameran tunggal pada tahun 1975 dan 1978. Bagong pernah menggelar pameran di luar negeri, yakni di Singapura dan kota Roma, di Italia pada tahun 1971 sampai 1972. Selanjutnya pada tahun 1973 beliau melaksanakan pameran di Belanda, Italia, Meksiko, Argentina, Uruguay, dan Jerman Barat. Pameran lukisan cat minyak dan batik yang pernah diselenggarakan di Surabaya juga pernah beliau bawa ke Leiden, Belanda. Pada tanggal 28 September hingga 3 November 2018 diadakan pameran Ruang dan Waktu Bagong Kussudiardja di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja di Dusun Kembaran, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Pameran tersebut menandai peringatan 90 tahun. Pameran tersebut menandai peringatan 90 tahun Bagong Kussudiardja, 60 tahun Pusat Latihan Tari PLT Bagong Kussudiardja, dan 40 tahun Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Pameran ini dikurasi oleh Suwarno Wisetrotomo. Dalam pameran ini ditampilkannya berbagai macam arsip yang disimpan oleh Bagong selama hidupnya. Arsip-arsip tersebut berupa catatan-catatan perjalanan, liputan media, dokumentasi peristiwa kesenian, hingga surat-surat milik Bagong Kussudiardja. Di sini juga diutarakan juga di artikel ini adalah karya-karya Pak Bagong. Selama hidupnya, Bagong Kussudiardja telah menciptakan lebih dari 200 tari dalam bentuk tunggal atau massal. Selain itu, beliau juga banyak menghasilkan lukisan. Dan tari-tari ini, walaupun saya nggak membaca semuanya, tari ini yang fenomenal terkenal itu adalah tari kuda-kuda tahun 1953. Tarian ini diciptakan Bagong bersama Kuswaji. Terus ada tari Ganyang Nikolim. Tarian ini merupakan tari yang dibuat Bagong di masa Orde Lama. Tarian ini mendapat pujian dari banyak pihak karena dianggap sesuai dengan garis lekra. Ini pada saat itulah. Tari ini menggambarkan seorang manusia yang kedua tangannya terbelenggu, tapi akhirnya mampu memutuskan belenggu tersebut. Karya ini sendiri sebenarnya merupakan tarian yang diciptakan oleh Bagong setelah ia mengunjungi festival Jacob's Pillow di Amerika Serikat. Dan ada tari layang-layang itu tahun 1954. Tarian ini awalnya merupakan proyek seni dari Presiden Soekarno yang digarap oleh Hendra Gunawan untuk Asian Games tahun 1961. Terus ada tari igel-igelan. Nanti di deskripsinya Heru Nugroho Official nanti akan disertakan juga link-link seperti ini, nanti bisa dibaca lagi. Banyak sekali nih karya dari Pak Bagong. Ada tari Yapong, ada tari Labako, ada tari Satria Tangguh, terus ada Kebangkitan dan Kelahiran Isa Al-Masih, tari Bedoyo Gendeng, Guruh Gemuruh. Nah, ini dari 200 ciptaan karya Pak Bagong, saya sebutkan beberapa. Dan Pak Bagong ini juga membuat karya juga itu tentang lukisan juga. Lukisan juga ada judul-judulnya, yaitu
Bagong merupakan pelukis yang produktif, melahirkan banyak karya. Karyanya adalah ada topeng, ada upacara adat, rangda, Kawula Gusti, tangki minyak, Gunung Merapi, penari Bali, wanita nelayan, upit, barong, bagong, mego-mego, ngaso, dan nelayan, dan masih banyak lagi. Dan kalau patung, karyanya Pak Bagong adalah patung menari. Filmografi, Pak Bagong juga selama berkarya ini, Pak Bagong Kussudiardja juga pernah bermain peran dan menjadi kru sejumlah film, yaitu lahirnya Gatotkaca itu 1960, ada Pahlawan Gua Selarong 1972. Sebagai penulis, penata skenario dan penulis cerita ada Kampus Biru, Ku Gapai Cintamu, Sisa Feodal, Al Kautsar, ada lagi Siulan Rahasia, dan masih banyak lagi. Dan artikel ini menyebutkan penghargaan dari Pak Bagong. Itu Pak Bagong Kussudiardja telah mendapat banyak penghargaan nasional maupun internasional. Pada tahun 1973 beliau mendapat penghargaan Sri Paus Paulus ke-6 atas fragmennya Perjalanan Yesus Kristus. Pada tahun 1975 memperoleh Satya Lencana Dwijo Setyo. Untuk lukisan abstraknya yang dipamerkan di pameran lukisan Asia Pasifik di Dhaka, ia memperoleh medali emas dari pemerintahan Bangladesh. Jadi di Dhaka Asia Pasifik ini, di Dhaka ini adalah di Bangladesh, itu pada tahun 1980 sampai 1981. Beliau memperoleh hadiah seni pemerintah Republik Indonesia dan mendapatkan Art Award pada tahun 1987 dan mendapatkan penghargaan ASEAN. Pada tahun 1988 mendapat Art Award dari pemerintahan Yogyakarta. Terus pada tahun 1992 mendapat penghargaan dari Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Pada tanggal 15 Juni 2004 Bagong Kussudiardja meninggal di dunia di Rumah Sakit Bethesda pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Beliau meninggal dikarenakan adanya komplikasi diabetes jantung dan juga tekanan darah tinggi. Jenazah Bagong dimakamkan di samping makam istri pertama Sutiono yang berada di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Bantul. Dalam surat wasiatnya, Bagong berpesan agar proses pemakamannya diiringi oleh gending yang berjudul Mega Mendung Tiba Telutur. Nah, ini berikut tadi artikel tentang seniman tokoh tari internasional, karena Pak Bagong ini sudah melalang buana dari A sampai Z, itu sampai dunia itu dikunjungi beliau. Kita bagi generasi muda pastinya akan mendapat ilmu ataupun mendapat semangatnya dari Pak Bagong Kussudiardja ini. Membuat karya memang harus dilandasi dengan semangat, dan menurut saya ketika Pak Bagong membuat karya ini juga nggak tahu akan besoknya seperti apa, atau mau dikenang ataupun terkenal, nggak tahu. Karena mungkin semangatnya beliau, atau mungkin karena Pak Bagong ini ikhlas untuk memberikan sebuah komposisi tari, komposisi dilukis ataupun di teater atau apa gitu. Menurut saya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat fantastis bagi saya, karena figur beliau ini patut dicontoh dari semua perjalanan hidup sampai karirnya. Baik, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu. Saya Heru Nugroho. Dan jika ada kata-kata saya yang salah atau penuturan dalam gelar ataupun kata-kata yang kurang berkenan bagi para pendengar podcast di HNO channel ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Dan akhir prakata, saya Heru Nugroho undur diri.
Semoga artikel ini juga dapat bermanfaat dan dapat menghibur tersendiri bagi para pendengar di biografi tokoh seniman ini. Baik, salam budaya, salam rahayu, Durga Mendak Kala Sirna. Semoga menjadi berkah dan ilmu bagi para pendengar yang baik dan budiman dimanapun Anda berada. Salam budaya, salam rahayu, salam sejahtera, matur sembah nuwun.